Halo, selamat pagi Mbak Febrisia. Selamat siang ya. Bisa mendengar suara saya? Siapa ini yang hadir? Lamonica. Lamonica, oke. Enggak, Pak. Ya. Enggal hadir, oke. Kemudian siapa lagi? Enggak, Pak. Gimana? Enggak, Pak. Siap, Mbak Enggal. Saya catat, tapi bukan di hati ya. Udah. Cici. Enggak. Apa sih? Ini musim corona, jangan baper ya. Iya, Pak. Siap. Oke, yang lainnya siapa aja yang mau hadir pagi, siang ini? Saya, Pak Septin. Oke, Mbak Septin. Ada lagi yang mau hadir? Oke, kalau sudah tidak ada sekitar 4 orang ini, ya saya akan membuat opening ya. Jadi saya sampaikan selamat siang pada teman-teman sekalian pada perkuliahan pemrograman web 2 begitu ya. Karena kebetulan kemarin itu ternyata itu ya, kelas pagi sama kelas siang capaiannya berbeda ya. Maka nanti di kelas pagi kelas siang sama kelas malam ya. Maka nanti di kelas siang ini saya tambahkan materi. Jadi kalau kemarin yang pindah kelas malam kemudian sekarang masuk kelas pagi, mungkin ada sedikit materi yang sifatnya mengulang ya. Setuju? Halo? Setuju, Pak. Oke, ini kalau pada diam pasti tidur ini. Mbak Septin tidur enggak? Enggak, Pak. Enggak tidur kan? Enggak, ini wong. Enggak, Pak. Enggak bahasa Enggak ya. Inggris. Mbak Enggal ada tidur? Iya, lagi ngirim. Habis bahasa Inggris, Pak. Habis bahasa Inggris. Mbak Sama, Ica juga Pak. enggak ya? Pusing. Ya, ini langsung masuk sini, Pak. Oh iya, ya udah. Saya langsung masuk sini. Kalau tadi bahasa Inggris pusing ya, sekarang kita nggak meninggalkan sama. meeting sebelah, Pak. Iya, udah tadi tinggal keluar. Sambil rebahan boleh, tapi ya jangan tidur lah. Enggak, Pak. Oke. Lelah, Pak. Lelah. Lelah hati. Lelah. Saya begini sih. Oke, kita mulai ya. Kita mulai santai saja karena ini corona katanya tidak boleh stres ya. Jadi nanti kita sifatnya interaksi, belajar sebisa mungkin itu ya, bisa menikmati proses pembelajarannya begitu ya. Setuju? Iya, Pak. Ya, oke. Kita itu ya sedikit mengulas soal kemarin kan kita membahas itu ya kontrol keputusan ya. Jadi kontrol keputusan yang kemarin sudah dibahas itu adalah if ya. Kemudian ada kontrol keputusan yang namanya switch ya. Sebetulnya ya sama saja dengan argumen if, else if dan else itu ya. Cuma sedikit berbeda dalam penggunaannya terlebih pada sintaksnya ya. Jika memutuskan kondisi dalam if ya, else if dan else itu menggunakan kurung kurawal. Namun dalam switch untuk memberhentikan keputusan digunakan fungsi break ya. Jadi nanti istilahnya blok kode dari switch itu menggunakan break kayak gini ya. Jadi break gitu ya. Bentuk aslinya ya kurang lebih format dasarnya itu seperti ini ya. Switch, kemudian nanti tuliskan nama variabelnya, kemudian dalam tanda kurung kurawal sampai kurung kurawal akhir itu nanti kriteria-kriterianya begitu ya. Nanti kriteria 1 ketentuannya apa? Case sebutkan kriteria 1. Ketentuannya apa? Misalnya nanti kalau sebuah urutan angka, misalnya kalau nilai ya, nilai 1 nanti kemudian kasih pernyataan 1. Misalnya nilainya 10. Pernyataan 1 nilai Anda sempurna. Kemudian jangan lupa di sini dikasih break begitu ya. Kemudian pernyataan 2 nilainya
6, nilai Anda cukup begitu ya. Nah, ini yang cukup ternyata bukan hanya anak saja, tapi nilai juga bisa cukup ya. Di sini terlihat ketika kondisinya sesuai diwakili dengan kode case kriteria 1 tadi ini ya. Dengan titik 2 ya. Jadi nanti pemisahnya titik 2 ini ya. Kalau yang ini titik koma itu akhir dari statement ya. Jadi nanti dari case sampai break ini dianggap sebagai satu pernyataan ya. Case 1, pernyataan 1, nanti boleh lebih dari 1, pernyataan 2 dan seterusnya boleh. Kemudian nanti diakhiri dengan break ini ya. Sama nanti pada kondisi case 2 menggunakan formulasi yang sama ya. Di belakang setiap kriterianya dikasih titik 2 ini ya. Maka ditulislah pernyataan di bawahnya itu apa. Maksudnya nanti setelah titik 2 ini pernyataan-pernyataannya atau kode-kode programnya lah gitu ya. Kemudian bisa diakhiri dengan break ya. Nah ini contoh kasusnya, mungkin kita bisa melihat yang sudah itu ya, karena ini menggunakan PHP versi 5, nanti ada sedikit penyesuaian pada penggunaan PHP versi 7 ya. Untuk switch-nya mungkin bisa tunggu sebentar ya. Oke, jadi contoh switch-nya itu nanti seperti ini ya. Nah ini misalnya kita punya sebuah variabel bernama nilai begitu ya. Kemudian nilai itu nanti bisa variabel nilai itu bisa berisi nilai-nilai yang berbeda begitu ya. Misalnya nilai ini kategorinya huruf ya. A, B, C, D, E. Enggak usah lah, E itu pasti tidak lulus begitu ya. Kemudian kita coba untuk nilai yang A ya. Oke. Untuk nilai A ini ya, ketika nanti di itu ya kita pilih ya dengan kontrol keputusan switch ya. A itu nanti akan kita beri keterangan dengan kata bagus banget begitu ya. Kemudian dikasih semacam itu ya. Greeting ya atau ucapan selamat gitu ya. Pertahankan prestasi Anda begitu ya. Jadi nanti ketika ini bernilai A, maka keputusan yang dijalankan itu di bawah case A.2 ini. Boleh berapa pernyataan? Ini contoh lebih dari satu pernyataan. Lebih dari satu pernyataan. Oke. Nah, jadi nanti ketika variabel A ini ya, jadi nanti variabel ini bisa diambil dari nanti dalam eksplorasi programnya, bisa diambil dari form, bisa diambil dari alamat itu ya, alamat URL itu gitu ya. Kalau web kan seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini bisa kita coba ya. Kalau ini bernilai A, maka hasilnya akan seperti ini. Kita coba di browser ya. Nah, ini ya. Untuk control suite. Nah ini ya, latihan suite. Nah itu ya. Jawabannya bagus banget ya, pertahankan prestasi Anda gitu ya. Nah, jadi keputusannya itu seperti itu ya. Kemudian apakah kalau ini A kecil, ini A besar berbeda hasilnya? Saya juga lupa, sebaiknya kita tes saja. Jadi cara belajar yang enak kan saya kira seperti itu ya. Kita tidak usah ngapalin, tapi kita pengalaman mengerjakan. Jadi nanti teman-teman setelah ini diharapkan itu ya, eksplorasi sendiri ya, latihan-latihan itu ya. Dari e-booknya itu dibuat latihan-latihannya. Kalau nanti ada masalah, itu silakan ditanyakan ya. Nanti bisa disampaikan di Google Classroom. Saran saya seperti itu. Kemudian akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Itu kesalahannya apa, kemudian kita bahas solusinya seperti apa. Syukur-syukur ketika nanti error, itu file programnya dikirim sekalian di Google Classroom itu. Nah, kemudian nanti coba saya jalankan di sini, kita temukan solusinya begitu ya. Dengan seperti itu pembelajarannya kita progresif ya. Jadi teman-teman ada prosesnya, kemudian saya menyampaikan, kemudian kalau teman-teman ada masalah, saya berusaha memberikan solusi begitu ya. Santai tapi progresif ya. Jadi bahasa gaulnya katanya sersan gitu ya. Serius tapi santai ya. Oke, kita sekarang coba A kecil, kemudian
di sini kontrol keputusannya, kriterianya ditulis dengan A besar. Bagaimana hasilnya? Oke, kita coba refresh. Oh, tidak bisa jalan ya. Artinya kalau tidak bisa jalan seperti itu, oh ini ya. Nah, ini ya. Tadi A kecil ya. Ketika saya jalankan, ini ya, kalian Sweet Priadi ini ya. Hasilnya kurang ini ya. Padahal kurang itu sebenarnya kan ada di sini. Di sini kan. Ini kenapa jadi seperti ini? Kok jawabannya kurang gitu. Kita coba kembalikan, ini misalnya kita berikan nilai D. Nilai D itu harusnya cocok dengan ini ya. Coba kita sekarang jalankan programnya. Pas, kurang ya. Tepat di case yang D ya. Kemudian bagaimana kalau ini kita kosongkan? Oke, kalau kita kosongkan, mungkin Anda belum mengikuti ujian ya. Jadi kalau dikosongkan artinya tidak memenuhi semua kriteria yang ditentukan dalam kriteria case di sini ya. Kemudian bagaimana kalau F ya? Oke, kita uji. Kalau F nilainya kurang gitu. Nah, terus tadi bagaimana kalau misalnya tidak kosong tapi G? G kan tidak disebutkan di salah satu kriteria ini. Nah, ini coba kita uji saja. Oh, jadi kalau menggunakan fungsi OR di case ini kurang berfungsi ya. Jadi nanti dia cuma mendeteksi semua karakter ya. Jadi kalau dibuat OR kayak gini, semua karakter justru masuk di sini ya. Yang tidak ada di kriteria ini ya. Terbukti G saja masuk sini ya. Harusnya G justru masuk ke default ini ya. Jadi tadi ya di modul tadi sebenarnya ada kekurangan ya. Di modul ini selain break ya, sebenarnya di bagian akhir ada default ya. Artinya ketika semua kriteria yang ditentukan di sini tidak ada yang memenuhi, kita bisa memberikan suatu pernyataan yang sifatnya informatif begitu ya. Yaitu bisa kita kasih dengan perintah default ini ya. Jadi nanti program kita seperti itu. Ini kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4 ya. Ini percobaan dengan logika OR. Ternyata tidak berfungsi dengan baik ya. Ya, jadi fungsi OR misalnya antara D sama F tidak berfungsi ya. Justru dia menangkap semua data yang bersifat huruf ya atau karakter ya. Karena kalau kita kembalikan kayak gini, kalau G semestinya dia justru ke default ini karena tidak memenuhi kriteria ya. Jadi G ini kalau kita jalankan ya. Nah ini mungkin Anda belum mengikuti ujian. Tapi ketika kita menggunakan operasi OR, ada dia D OR E, ini tidak bisa bekerja dengan baik ya. Penulisan kriteria dalam switch case seperti ini ya. Nah, karena nanti hasilnya justru semua huruf yang tidak memenuhi kriteria ini tapi memenuhi kriteria huruf itu nanti langsung dilempar ke sini ya. Oke, itu huruf ya. Kemudian bagaimana kalau kita coba misalnya angka? Kalau angka itu nanti tidak boleh pakai tanda petik ya. Misalnya 1 gini ya. 1 dia akan kemana?
Nah, satu pun dia masuk ke kriteria yang menggunakan OR tadi. Jadi untuk fungsionalitasnya tadi tidak berguna dengan baik ya. Jadi nanti kita kembalikan ke nilai A. Jadi A atau B ya. Kalau B, nah nanti semestinya dia ke sini. Kalau tadi A itu bagus banget, B ya bagus aja gitu ya. Kita jalankan semestinya bagus saja. Jadi logika dari switch case kurang lebih seperti itu ya. Kita belajarnya dari eksplorasi seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita punya pengalaman. Syukur-syukur nanti kita perbanyak latihan dan eksplorasi lebih jauh ya. Oke, kita kurang lebih switch case seperti itu ya. Kemudian perulangan ya. Jadi nanti untuk hal-hal seperti ini kita bahas secara cepat karena secara dasar teman-teman sebenarnya sudah banyak mempelajari di logika algoritma ya. Dengan echo atau print kita dapat menampilkan kalimat apapun dan panjangnya pun tidak terbatas ya. Dan penggunaan echo atau print untuk mengetikkan 1 sampai 3 misalnya seperti ini ya. Misalnya echo angka 1, angka 2 dan seterusnya ya. Mungkin ini tidak masalah, tapi bagaimana kalau kita mau mencetak itu ya, tulisan atau angka yang jumlahnya sangat banyak, ratusan atau ribuan, tentu kita akan capek ya. Nah ini ya contohnya 100 sampai misalnya 1 juta baris atau 50 juta baris ya. Apakah masih akan menggunakan cara kuno itu? Lah itu kalau kayak gini kan cara-cara yang disebut dengan istilah web statis begitu ya. Jadi semua yang ingin kita tampilkan harus kita tuliskan kodenya begitu ya. Sedangkan dengan menggunakan web server ini kita bisa benar-benar menggunakan teknik-teknik bahasa pemrograman, yaitu salah satunya adalah teknik perulangan ya. Contoh lainnya bagaimana seorang programmer mengambil isi database kemudian menampilkannya semua isi database tersebut ya. Apakah masih menggunakan echo saja? Ya, menggunakan echo, tapi nanti dengan perintah perulangan gitu ya. Nah, nanti ada sekitar 3 jenis perulangan dasar ya pada PHP ya. Nanti ada for, while, dan do while ya. Nah, ini untuk perulangan for ya. For merupakan jenis pengulangan ya, yang cukup sering digunakan dan penggunaan pengulangan untuk for ini tergantung kebutuhan. For ini bisa digunakan untuk contoh kasus sederhana yang disebut di awal tadi, yaitu menampilkan 1 sampai 100, 1 sampai sekian gitu ya, dengan cepat ya. Artinya tidak harus menulis satu-satu gitu ya. For membuat semuanya menjadi lebih efisien atau lebih hemat tenaga gitu ya. Bentuk umumnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk for itu nanti langsung seperti ini karena jelas ya. For sebutkan nilai awalnya titik koma, kemudian sebutkan batas nilainya titik koma, kemudian diberikan operator decrement atau incrementnya gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa mencetak pernyataannya di sini akan diproses ya. Nanti di sini bisa mencetak list, bisa mencetak baris-baris pada tabel dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di sini ya. Atau angka biasa sih, echo gitu saja juga bisa ya. Nah, ini contoh implementasinya ya. Mencetak kalimat angka 1 sampai 100 ya. Mungkin bisa melihat yang sudah diimplementasikan di sini ya. Nah, ini perulangan for ya. Nah, ini mencetak angka di sini ya. Yang pertama menentukan batas bawahnya ya. Batas bawahnya x sama dengan 1 begitu ya. $x sama dengan variabel x sama dengan 1. Kemudian batas atasnya itu nanti sampai $x lebih kecil sama dengan 100 begitu ya. Kalau lebih kecil sama dengan 100 itu nanti akan diakhiri gitu ya. Dengan operator incrementnya atau operator di sini istilahnya operator increment ya. Increment itu nanti penambahannya ya, operator penambahan itu. Nanti untuk penambahan bisa positif bisa negatif ya. Kalau nanti min ya nanti negatif ya.
Oke, jadi ini yang kita coba yang plus-plus dulu ya. Yang plus-plus nanti hasilnya kurang lebih akan menampilkan ini ya, angka, kemudian nanti dolar X ya. Dolar X itu variabel X ya. Karena di sini dolar X itu dioperasikan secara increment atau tambah satu-satu, nanti akan dicetak 1, kemudian dilanjutkan tambah 1 lagi 2, tambah 1 lagi 3, dan seterusnya begitu ya. Sampai terus sampai batasnya 100 ini ya. Kalau sudah sampai 100 dia akan berhenti begitu ya. Jadi program ini kurang lebih akan menampilkan hasil seperti demikian ya. Perulangan for ya. Nah ini ya. Kalau mau melihat programnya, nah, di sini. Nah ini ya, mencetak angka 1 sampai sekian gitu ya. Jadi cara membaca perulangan for kurang lebih itu seperti ini. Kalau kita kembalikan ke sini ya. Pengulangan ya. Untuk nilai X1 sampai nilai X sekian, dengan nilai X itu ditambah 1 ya, artinya plus plus 1, maka dia diulang secara terus menerus ya. Ketika diulang 1 kali, dia akan dikembalikan ke sini, tapi posisinya ditambah 1 lagi. Jadi nanti X-nya dari 1 menjadi 2. Apakah 2 kurang dari 100? Ya, maka dia cetak lagi di sini. Kemudian menjadi 3. Apakah 3 kurang dari 100? Ya, maka dicetak lagi, maka dia kembalikan lagi ke sini. Gitu terus sampai nanti sampai 100. Ketika 100 apakah lebih kecil sama dengan 100? Ya, kalau ya itu nanti diulang lagi. Kemudian ketika 101, nilai X-nya 101 dibandingkan apakah dolar X lebih kecil sama dengan 100, tentu tidak, itu akan diakhiri. Maka nanti programnya akan mencetak angka 1 sampai 100 kayak gini. Ini terakhir, angka terakhir 100 ya. Jadi kurang lebih nanti cara kerjanya untuk perulangan seperti itu. Saya kira sama dengan bahasa pemrograman lainnya ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencetak, misalnya ya, di sini ya, perulangan dari yang menggunakan decrement ya. Kalau tadi increment ya, kalau misalnya decrement ya, ini saya kopas saja, saya modifikasi untuk yang decrement ya. Oh ini udah ada decrement ya. Oh, ini udah ada, tidak perlu saya simpan ya. Jadi decrement itu nanti seperti ini ya. Di sini nilai awalnya kita beri yang lebih tinggi karena nanti akan dikurangi secara terus menerus. Kemudian X-nya bisa dikurangi ya. Kemudian batasnya kalau tadi batas atas ya. Jadi ini batas atasnya justru yang lebih kecil ya. Karena batas bawahnya lebih besar, batas atasnya lebih kecil, dan operasinya itu pengurangan gitu ya. Jadi nanti ketika ini dicetak, hasilnya akan mencetak nilai dari yang terbesar dulu, kurangi 1, 99, kurangi 1, 98, dan seterusnya. Sampai nanti 0. Kalau 0 apakah lebih besar sama dengan 1? Tentu itu tidak. Dan hasilnya akan diakhiri. Jadi nanti untuk operasi decrement-nya ya, for decrement. Nah, jadi nanti seperti ini, 100, 99, dan seterusnya sampai 1. Sampai 1 berakhir, sudah selesai gitu ya. Dan untuk decrement seperti itu ya. Kemudian kita explore lagi. Bagaimana kalau decrement-nya itu lebih dari 1 gitu ya. Lebih dari 1 ya. Nah, nanti teman-teman bisa membuat increment untuk yang lebih dari 1 juga ya. Untuk decrement lebih dari 1, penulisannya seperti ini. Dolar X min sama dengan 4 begitu ya. Jadi nanti nilai tertingginya, nilai awalnya itu berapa, nilai batasnya itu berapa di sini ya. Kemudian berikutnya adalah operasi increment atau decrement-nya ya, gitu ya. Kalau nanti ini increment ya, nanti ini batasnya ya lebih kecil sama dengan begitu ya, sampai lebih kecil sama dengan ya. Oke, ini kita demonstrasikan untuk operasi decrement. Untuk decrement nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Decrement dengan nilai decrement-nya itu lebih dari 1 ya. Jadi nanti kalau yang
satu-satu kan tinggal min saja. Nah, tapi kalau lebih dari satu kita min ini. Jadi for 2 dikremen ya. Jadi nanti 100 kurangi 4 dan seterusnya sampai ke 4. Setelah 4 dikurangi 4 itu kan 0 ya. Kalau 0 apakah lebih dari 1? Tentu tidak. Jawabannya akan dihentikan programnya ya. Oke, kita bisa explore lagi misalnya di sini batasnya sampai 15 begitu ya. Nah, kalau kayak gini maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya. Ketika 16 berhenti karena nanti 16 dikurangi 4 itu tinggal 12. 12 sudah tidak lebih atau sama dengan 15 begitu ya. Itu untuk operator dikremennya ya. Nah, jadi nanti ini tambahan saja dari modul yang belum ada biar nanti kita lebih eksploratif ya. Oke, kurang lebih tadi seperti itu ya. Pengulangan ini akan terus-menerus mengulang dan terus-menerus dilakukan penambahan 1 hingga nilainya mencapai yang ditargetkan, yakni kurang sama dengan 100 ya. Karena pengulangan terjadi dari angka 1 hingga 100 maka terdapat 100 proses ya. Untuk incrementnya yang lebih dari 1 ya nanti ini ya. Ini ada kesalahan, ini versi lawas ya. Jadi untuk PHP versi baru itu penulisannya harusnya seperti ini ya. $x plus sama dengan 2 harusnya seperti itu ya. Dan harusnya seperti itu ya. Nah, ini koreksi saja ya. Nah, ini dengan penambahan 2. Tadi kita mencoba dengan penambahan 4 ya. Oke, untuk diagramannya nanti min seperti ini ya. Nah, itu nanti yang perhatikan tandanya ini saja ya. Kalau dikremen nanti kita ukur nilai dengan lebih besar dari ya. Tapi kalau increment itu nanti lebih kecil dari, karena nanti kan operasinya kan meningkat begitu ya. Ketika meningkat kita atur nilai tertingginya. Jadi nilai tertingginya 100 begitu ya. Ketika nanti menggunakan decrement atau nilainya kan menyusut terus begitu ya. Jadi kalau menyusut kita atur nilai terendahnya. Jadi nilai terendah sampai lebih besar dari nilai yang kita tentukan, misalnya 1 atau sekian, itu bisa seperti itu ya. Ya, ini contohnya ini ya. Nah, ini jika pada pengulangan increment atau menaik maka bentuk operatornya adalah lebih kecil sama dengan ya. Namun dalam pengulangan decrement atau penurunan bentuk operatornya adalah lebih besar dari ya. Kalau decrement kan kita tentukan batas bawahnya gitu. Batas bawahnya sampai lebih besar dari sekian gitu ya. Kalau lebih kecil ya nanti dia akan turun terus, malah tidak bisa berhenti ya. Nanti kalau batasnya itu tidak jelas, browser kita akan error ya, karena akan terus memproses tanpa jelas diakhirinya kapan begitu ya. Komputer kita pun akan hang nanti ya. Selain itu ya, ya nanti tadi yang PHP ya, nanti bentuk implementasinya mungkin bisa kita tulis dalam format HTML ya, karena nanti PHP pun penerapannya di HTML ya, tapi mungkin di pertemuan yang akan datang ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Tapi nanti ini ekstensinya PHP ya, jadi nanti bisa ditulis di sini ya. For x $x sama dengan 1, $x lebih kecil sama dengan 7, dengan x ya. Nah, ini kita bisa mencetak seperti ini, font size x ya, ukuran font sekian sampai sekian. Nanti ini ya. Nah, ini bisa kita simulasikan deh ya. Ini mencetak ukuran font yang berbeda-beda dalam HTML ya. Oke, kita cetak.
Oke, jadi nanti programnya kurang lebih seperti ini ya. Ini yang kita mencetak bagian header saja. Coba deh kita jalankan seperti apa ya. Jadi kalau error, kita lihat errornya seperti apa ya. Jadi tadi pengulangan untuk manipulasi font ya. Kita lihat di sini pengulangan manipulasi font ya. Nah ini jadi seperti ini tak hasilnya ya. Jadi kalau kita perhatikan pada programnya, untuk nilai X itu 1 sampai 7 itu font size ini ya. Font size itu dengan size itu X ya. Artinya nilai X pertama kan 1 ya. Jadi nanti membesar. Nilai X kedua seterusnya nanti membesar ya. Dengan ini tulisan kayak gini ya. Ukuran font mencetak nilai X begitu ya. Jadi tadi kalau kita lihat hasilnya ini ya. Ukuran font 1 seperti ini, font 2 seperti ini, dan seterusnya sampai font 7 gitu ya. Jadi cara kita manipulasi font juga bisa dilakukan dengan cara seperti itu ya. Kemudian jangan lupa tambahkan garis di sini ya. Itu untuk manipulasi font ya. Kemudian untuk pengulangan while ya. Jadi untuk pengulangan while mungkin teman-teman bisa itu dulu ya. Zoom-nya sudah ada peringatan mau berakhir. Jadi teman-teman saya end meeting dulu, kemudian nanti silahkan gabung lagi ya. Halo? Iya Pak. Masih itu kan? Ya, masih melek kan? Belum tertidur ya? Oke, saya end meeting dulu, nanti silahkan gabung lagi. Oke, yang lainnya belum bisa gabung lagi ya. Kita tunggu ya. Ada 2 orang ya. Oke, sudah siap? Halo? Siap. Oke. Sudah siap, kita lanjutkan ya. Iya. Oke, berikutnya kita membahas perulangan. Kalau tadi kan for ya, berikutnya kita membahas perulangan while ya. Untuk while bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya sama saja. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan studi kasus program yang kita hadapi dan studi kasus atau yang kita sukai gitu ya. Nanti kita lebih mudah menggunakan jenis perulangan yang mana sih begitu, nanti sesuaikan saja ya. Tapi kita perlu mengenal ya beberapa jenis perulangan ya. Untuk while itu nanti cara penulisannya while dalam tanda kurung batas pengulangannya, kemudian pernyataannya di sini untuk operator increment decrementnya ada di sini ya untuk while ya. Pengulangan jenis ini tidak terlalu jauh beda dengan bentuk for ya, hanya saja penempatan nilai awalnya dan operator decrement increment berbeda letaknya saja ya. Jadi nanti contohnya ya kurang lebih nanti seperti ini ya untuk while ya. Pengulangan while ini. While itu nanti kira-kira seperti ini ya. While ini nanti kita tentukan batasnya, Pak. Ini kan nilai awalnya ya X ya. Kemudian kita tentukan batasnya. Nilai awalnya justru ditulis di luar kalau while itu ya. Kemudian kita tentukan batas atasnya ya, karena nanti incrementnya ini kita menggunakan increment ya. Kalau nanti decrement ya nanti sama dengan for, ini menggunakan yang sebaliknya ya. Oke, penulisannya kurang lebih sama ya. Jadi nanti hasil programnya juga akan sama. Nah, nanti ketika kita jalankan programnya, jadi kurang lebih akan seperti ini ya. Untuk yang while ya. Pengulangan while. Nah ini ya. Nah, jadi sama hasilnya ya. Kemudian bagaimana kalau operasi decrement ya? Decrement while ya kira-kira ya mirip ya nih. Saya kopas saja.
kita buat pengulangan while decrement ya. DCR saya singkat seperti itu, while decrement ya. Nah, ini while decrement seperti sebelumnya, kalau decrement itu kita tentukan nilai awalnya yang lebih tinggi ya. Sampai nanti di sini kita tentukan batasnya yang lebih kecil. Nah, ini lebih kecil sama dengan 1 gitu ya. Kemudian di sini kita samakan dulu deh untuk decrementnya untuk min 1 gitu ya. Oke, jadi hasil programnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya untuk operasi decrement while ya. Nah, nanti decrementnya seperti ini. Dari 100 ke 1 gitu ya. Kemudian pengujian misalnya ini ya, decrementnya lebih dari 1 ya, min sama dengan 3 begitu ya. Jadi nanti kita dari 100 itu kita kurangi 3 terus itu seperti apa hasilnya ya. Langsung aja kita lihat hasilnya di sini ya. Nah, jadi kalau 3 terus kurang lebih nanti seperti ini ya. Kalau angka ganjil ya nanti satunya sampai tercetak ya. Tapi kalau angka genap, angka satunya tidak akan tercetak ya. Sama dengan nanti untuk yang pengulangan while yang increment nanti bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. Nah, misalnya berapa? 5 gitu ya percobaannya ya. Sampai 5 oh bukan. Sorry ini keliru ya. While itu yang ini ya. Nah, ini misalnya plus sama dengan 5 deh gitu ya. Nah, ini plus sama dengan 5, hasilnya akan seperti apa? Nah, kita lihat aja. Untuk yang increment tadi ya, while increment. Jadi kalau yang tidak ada keterangan DCR itu maksudnya yang increment karena bawaannya itu increment ya. Jadi 1, 5 dan seterusnya sampai 96. Karena 96 tambah 5 udah 101. Itu berarti sudah melampaui batas yang ditentukan di sini. 101 tidak lebih kecil sama dengan X begitu ya. Tidak lebih kecil sama dengan 100 begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengulangan yang menggunakan ini ya. While. Jadi while itu seperti itu ya. Oke. Jadi jika kondisi belum sampai yang ditentukan dalam hal ini, jika variabel X itu kurang dari 100, maka pengulangan akan terus dilakukan. Dan penambahan selalu terjadi. Namun ketika nilainya lebih dari 100, maka pengulangan akan berhenti. Hampir sama dengan konsep perulangan for. Jadi mirip banget ya. Mirip aja atau mirip banget saya tidak tahu. Tapi penulisannya saja yang berbeda ya. Kemudian yang agak aneh itu do while. Nah, do while itu nanti kita sedikit temukan keanehan. Bentuk umumnya seperti ini. Do dalam tanda kurung awal, nanti operatornya berikut dengan increment-decrementnya, kemudian baru while batasnya begitu ya. Jadi dengan format seperti ini, nanti nilai apapun di sini ya, itu akan dicetak duluan ya. Oke, kita ada masalah koneksi, bisa tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi koneksinya bermasalah. Jadi apapun nilainya di sini belum pernah diuji dengan batas pengulangan gitu ya. Jadi apapun nilainya sekalipun ini tidak memenuhi batas, itu akan dicetak duluan. Jadi dengan menggunakan perulangan do while ini, setidaknya suatu perintah akan mencetak satu pernyataan ini ya. Benar atau salah akan dicetak ya. Jadi seperti itu kalau menggunakan do while ya. Contohnya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini contoh yang do while ya. Jadi do while itu ini misalnya kan batasnya 100 ya, while batasnya lebih kecil dari 100 ya. Ketika nanti nilai X 10 kemudian dicetak dan diberikan increment X++, maka dia akan mencetak dari
10 sampai 100 begitu ya, dengan penambahan satu-satu ya. Kita buktikan hasilnya. Kita lihat yang dual ya, pengulangan dual. Nah ini ya, 10 sampai 100 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ini ya, kita buktikan deh ini ya. Kalau nanti misalnya ini 101 ya. 101 ya. 101 kan sebenarnya tidak memenuhi, lebih kecil sama dengan 100 ini ya, X ya, nilai X-nya ya. Itu kan salah. Tapi dengan pengulangan dual ini dia kan tetap dicetak satu kali. Setelah ditambah kemudian baru dicek di sini, baru tidak akan pernah mengulang lagi gitu ya. Kita buktikan. Jadi nanti setidaknya dia akan mencetak angka 101 ya, padahal batasnya sebenarnya kan 100 di sini ya. Kita jalankan, dia akan mencetak 101. Kalau enggak ya enggak tahu. Nah, ini ya. Mencetak 101 kan. Jadi dual itu kadang disebut kelemahan, nanti bisa juga jadi kelebihan. Yang penting bisa mencetak 101 kali dulu juga bisa. Nanti ya sesuaikan dengan studi kasusnya begitu ya. Untuk dual increment decrementnya ya nanti teman-teman silahkan explore sendiri begitu ya. Nah ini bentuknya mirip dengan while, namun yang jadi perbedaan di sini adalah letak dari while-nya saja ya. Dan di akhir dari pengulangan while diberi semikolon ya. Nah, jadi titik dua ya, sama dengan pernyataan itu ya, semua program PHP ya seperti itu ya. Nah, ini contohnya tadi sudah kita coba ya, while sama do while tadi. Di akhir setiap pengulangan dimasukkan echo $X ya. Nah, ini hanya untuk membuktikan apakah benar nilainya sama dan hasilnya. Nah, ternyata sama ya. Ini menandakan dual itu sama dengan while, namun implementasinya itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Sampai di sini kita sudah bisa memilih. Nanti kita lebih enak menggunakan for, while atau do while. Nah, nanti sebaiknya saya kira karena sama-sama mudahnya itu ya, nanti sesuaikan saja dengan studi kasusnya ya. Studi kasusnya seperti apa dan kita gunakan sesuai dengan studi kasus tersebut ya. Oke, berikutnya untuk perulangan ada tambahan satu lagi ya di PHP yang unik ya. Ya ini yang sebenarnya tidak ada di itu ya, di bahasa pemrograman lainnya ya. Jadi nanti ada di PHP itu ada perulangan for each ya. Kalau for each itu nanti lebih simpel lagi ya. Karena biasanya PHP itu diintegrasikan dengan bahasa pemrograman web PHP itu ya. Itu kan seringkali berinteraksi dengan data. Makanya dia menyediakan fitur ini ya, for each. Kemudian ini ada variabel array-nya. Nah, ini nanti bisa kita buat secara itu ya, eksperimental dulu karena kita belum sampai ke koneksi dengan database. Kemudian kita simulasikan ya. Kita tuliskan array s data, kemudian echo data itu bisa dicetak. Jadi semua nilai array ini dicetak dalam tabel begitu, seperti itu di PHP bisa memungkinkan seperti itu ya bentuknya ya. Jadi ini khusus untuk array ya. Kalau tadi bisa mencetak sesuai dengan batas atas batas bawah, tapi khusus array ini tidak perlu menentukan batas atas dan batas bawah. Semua nilai di array itu akan dicetak ya. Contohnya kurang lebih nanti seperti ini. Nah ini for each ya. Nah, jadi for each itu seperti ini. Misalnya kita punya sebuah array ya, disimpan dalam variabel buku. Di sana ada nilai 1 itu belajar PHP untuk pemula, membangun aplikasi web dengan PHP, belajar PHP di Stekom, pintar PHP dengan cara menyenangkan. Itu kira-kira ada beberapa judul buku itu begitu ya dalam sebuah array buku ya. Kemudian kita akan mencetak judul-judul buku itu semuanya yang berada dalam array buku ini. Maka caranya cukup mudah ya. Echo judul ini judul dari webnya itu yaitu judul buku belajar PHP ya. Judul buku belajar PHP ya.
Kemudian kita cetak dalam unlist order ya. Nah, jadi unlist order ya kita cetak dalam poin-poin ya. Kemudian di dalamnya kita cetak dalam list ya. For each buku as B ya. Jadi cara nulisnya gitu. Buku itu nama array-nya ini. Kemudian B itu sebagai aliasnya, S kan aliasnya ya. Jadi kita kalau for each formatnya seperti ini ya, selalu menggunakan S ini ya. Kemudian di dalamnya kita bisa langsung cetak ya. Misalnya seperti ini, echo list B begini ya. Jadi nanti semua nilai B ini akan dicetak dengan format list kayak gini ya. Jadi kita tidak perlu tahu jumlah datanya itu berapa. Pokoknya dicetak dengan cara seperti ini. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Yang for each ya. Nah ini for each ya. Nah, jadi akan seperti ini ya. Tadi kita membuat judul halamannya, kemudian kita mencetak secara unlist ini ya. Nah, itu jadi nanti otomatis semua data yang ada di situ tercetak seperti ini. Nah, saya kira ini akan lebih mudah dan nantinya sering digunakan dalam itu ya, pembuatan program dalam PHP ya. Oke, jadi nanti kurang lebih seperti itu yang kita pelajari hari ini, yaitu perulangan dalam PHP ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Halo, Pak. Halo, masih tidur enggak? Belum tidur kan? Enggak, Pak. Enggak ya. Belum ya. Enggak mungkin toh, Pak. Oh, enggak mungkin ya. Rebahan boleh, tidur jangan ya. Ini aja duduk. Oh duduk, ya bagus kalau Ya, duduk. Pak. Ya sebaiknya duduklah kita belajar ya, kita sempatkan waktu untuk belajar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saran saya itu latihan-latihannya dikerjakan. Bisa melihat videonya yang sudah saya eksplorasi begitu ya. Bisa juga eksplorasi sendiri. Karena untuk perkuliahan ini nanti tidak ada tugas-tugas mingguan, tapi nanti kita langsung UTS. Jadi teman-teman silahkan belajar. UTS-nya itu kapan, Pak? Sesuai jadwal dong. Kapan ya itu ya? Kayaknya sekitar 3 minggu lagi ya. Online juga berarti, Pak? Ya nanti soalnya saya sampaikan, kemudian teman-teman silahkan kerjakan di rumah ya. Nanti langsung buat laporannya saja. Ya, hampir lebaran Pak kalau dari. Mosok? Ya. Iya toh. Jadi hampir lebaran tidak apa-apa. Kita ikuti jadwal lah. Nanti UTS-nya caranya seperti itu ya, sebelumnya kita ada semacam tugas mingguan gitu, tapi bentuknya soal dikerjakan di rumah, kemudian nanti dibuat laporannya. Kalau bisa, sebenarnya internet kalian bagus enggak? Kalau bisa sih langsung demonstrasi saja gitu. Gimana? Suaranya enggak jelas sih. Oke sih ya. Internetnya itu jelek. Oh jelek ya. Oke, jadi kalau jelek, ya. Jadi kalau jelek, suaranya lemot, loh Pak. lemot ya. Suaranya lemot-lemot Pak. Iya. Jadi sebagai antisipasinya, kalau sinyalnya jelek, teman-teman kan istilahnya itu ya, tidak mungkin presentasi secara live gitu ya. Jadi nanti solusinya teman-teman mengerjakan di rumah, membuat laporannya dalam format PDF, kemudian nanti dikirimkan melalui Google Classroom, gitu aja toh, lebih enak toh. Setuju? Setuju Pak. Setuju. Pak, gimana tadi? Oh iya. Jadi kalau setuju Google nanti Classroom. gimana? Oh, tadi pedot-pedot Pak. Oh iya. Ya saya juga mendengarnya putus-putus dari teman-teman sekalian. Makanya ini sekaligus menjadi evaluasi bagi kita, sekaligus diskusi ya. Nanti bentuk ujiannya akan seperti apa sih begitu ya. Itu kan kita diskusikan biar sama-sama enak gitu ya. Karena kita dengar saja suaranya sudah putus-putus. Apalagi nanti kalau presentasi, ya itu saya kira akan kesulitan ya bagi teman-teman sekalian ya. Nanti malah salah paham. Ah ya, betul. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan terkait perkuliahan hari ini,
maupun nanti hal-hal terkait dengan rencana perkuliahan kita ke depannya. Maka perkuliahan ini saya akhiri, saya sampaikan selamat siang, tetap jaga kesehatan itu ya semuanya ya, kesehatan fisik, kesehatan pikiran, dan kesehatan jiwa. Jadi itu ya, jangan tertekan pada situasi seperti ini ya. Selamat siang, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Siang Pak. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, jaga kesehatan ya.